Hey ho Pop gengs! Di tengah kepanikan wabah saat ini, sebuah negara di Eropa, Belarusia, dengan jumlah kasus 86 dan 2 meninggal, sama sekali tidak memberlakukan darurat sosial dan pembatasan. Semua berjalan normal, bahkan pertandingan sepak bola masih diadakan. Negara ini menganggap bahwa kecemasan akan penyakit lebih berbahaya daripada virus. Menurut Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko, dilansir dari detik.com, bahwa cukup membuat tubuh bugar dengan bertani atau berladang, minum vodka dan tidak panik. Hal serupa juga terjadi nih di Belanda. Pemerintah membiarkan warganya terinfeksi untuk membentuk kekebalan komunal. Namun yang membuat penasaran adalah ada beberapa negara yang malah berstatus 0 kasus, sesuai dengan laporan PBB. Dan itulah yang akan kita ulas kali ini. Ini dia negara yang masih bebas virus corona. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Yang pertama datang dari negara-negara yang terletak di area Samudra Pasifik. Hingga ulasan ini diolah oleh tim Daftar Populer di akhir bulan Maret, Vanuatu, negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan ini, belum terjangkiti COVID-19. Selain Vanuatu, ada juga Kepulauan Solomon, negara yang terdiri dari 992 pulau yang berada di sebelah timur Papua Nugini. Kemudian Kepulauan Marshall yang berada di Samudra Pasifik bagian barat, Mikronesia Nauru, Tuvalu, Kepulauan Cook yang berasosiasi bebas dengan Selandia Baru. Dan yang terakhir adalah Samoa, salah satu negara terkecil di dunia. Dikabarkan, negara-negara di Samudra Pasifik ini telah melakukan penguncian untuk mencegah penyebaran. Semoga tetap aman ya. Sempat digosipkan kebal terhadap virus karena iklimnya yang panas, nyatanya Afrika Selatan pun ternyata telah terpapar. Tempo melaporkan negara tersebut memberlakukan lockdown selama 3 pekan pada hari Jumat tanggal 27 Maret. Namun, 2 negara tetangganya dikabarkan belum memiliki jumlah kasus, yakni Botswana dan Lesotho. Kemudian di Afrika Timur sendiri masih banyak yang dinyatakan 0 kasus, seperti Burundi dan Malawi. Lalu beralih ke bagian barat, ada Sierra Leone dan Komoro. Di bagian utara, ada Sudan Selatan yang dilaporkan belum terpapar. Namun juga ditakutkan tidak akan lama lagi, mengingat perang berkepanjangan di negara tersebut yang menyebabkan pengungsian di kamp-kamp padat penduduk. Semoga Sudan terus waspada ya. Nah, jika kita bicara Asia Tenggara lah yang paling banyak terpapar. Sebut saja Malaysia dan Indonesia yang paling parah. Namun di Asia Tengah, ada 2 negara yang dilaporkan negatif COVID-19. Yang pertama adalah Tajikistan dan Turkmenistan. Kedua negara ini sedang melakukan pembatasan perjalanan dan pertemuan publik, serta terus mengkampanyekan cara mengatasi virus, serta melakukan pembersihan massal. Turkmenistan sendiri mengirim pasokan makanan ke Iran. Lalu di wilayah Timur Tengah, Yaman juga belum melaporkan adanya COVID-19 di negaranya. Sayangnya karena perang saudara, kelaparan dan penyakit lainnya, Yaman kesulitan mendeteksi kasus COVID-19. Ya semoga negatif karena masalah udah terlalu banyak di sana. Dan yang menjadi perbincangan hangat adalah Korea Utara, yang juga belum melaporkan adanya kasus terpapar COVID-19. Walaupun Daily Mail melaporkan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat menganggap itu bohong. Masih ada laporan yang sama nih. Kim Jong-un mengklaim bahwa negaranya masih bebas corona, karena negaranya memberlakukan aturan yang ketat, melakukan karantina 30 hari, perbatasan ditutup, dan menangguhkan perdagangan dengan Cina. Kemudian yang mengejutkan, pada tanggal 13 Februari 2020, Daily Mail melaporkan bahwa Kim Jong-un telah mengeksekusi seorang pejabat. Pejabat tersebut seharusnya sedang menjalani masa karantina setelah melakukan perjalanan dari Cina, namun mengambil resiko dengan mengunjungi pemandian umum. Duh, ngeri ya Pak. Batuk dikit bisa ditembak di tempat, bersin dikit bisa dipasung. Tentu di depan umum udah jauh lebih aman nih. Pemimpin di kota Pyongyang bahkan mengatakan mampu mencegah infeksi dengan memperjuangkan kelangsungan hidup nasional. Namun di tengah-tengah kecemasan global terhadap wabah ini, Korut malah melakukan rangkaian peluncuran rudal
Ya meskipun Reuters memberitakan kejadian tersebut hanyalah bagian dari latihan militer. Tapi, kok di tengah-tengah wabah gini sih? Wah, apakah negara-negara tersebut kebal? Ataukah sedang memanipulasi data? Atau sedang melakukan antisipasi yang aneh? Walaupun begitu kita tetap doakan yang terbaik. Sehat selalu bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sekian laporan dari sudut ruangan karantina. Sampai jumpa dan terima kasih.